Apa tanda dapat Lailatul Qadar? Tandanya adalah ada perubahan. Sebelum bulan puasa ngamuk-ngamuk aja, ngamuk. Setelah bulan puasa orangnya tenang. Pas ditanya, kenapa Bapak itu tenang? Stroke Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang stroke sembuh, sehat, amin. Ada perubahan. Sebelumnya asal lewat kotak 2000, asal lewat kotak 2000. Setelah bulan Ramadan la'allakum tattaqun, lewat kotak 2500. Sebelumnya tak mau aja ke masjid, hayya 'alas shalah, kelepak balak 6. Tapi setelah bulan suci Ramadan, belum lagi azan, hari Jumat jam 11 sudah terduduk. Terduduk. Pas ditanya, kenapa kau datang? Salah nengok jam. Kita jawab dulu pertanyaannya ya. Saya menengok warna-warna merah ini ingat sirup Aceh. Entahlah, rusak konsen. Dan nengok hijau-hijau nih, ingatlah. Tak usahlah diteruskan, meniti air liur. Apa tanda tobat kita diterima Pak Ustadz? Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa dapat tobat nasuha. Haji mabrur itu tak bisa dinilai dari fisik bentuk tubuh. Memang bapak tuh kemarin balik haji nampaknya mabrur tuh Pak Ustadz. Kenapa mabrur? Mukanya itu gemuk putih. Rupanya waktu di Makkah tak pernah keluar hotel, tidur aja. Tak bisa dinilai. Tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda haji mabrur? Apa tanda taubat nasuha? Apa tanda dapat Lailatul Qadar? Tandanya adalah ada perubahan. Sebelum bulan puasa ngamuk-ngamuk aja, ngamuk. Setelah bulan puasa orangnya tenang. Pas ditanya, kenapa Bapak itu tenang? Stroke Pak Ustaz. Mudah-mudahan yang stroke sembuh, sehat, amin. Ada perubahan. Sebelumnya asal lewat kotak 2000, asal lewat kotak 2000. Setelah bulan Ramadan la'allakum tattaqun, lewat kotak 2500. Sebelumnya tak mau aja ke masjid, hayya 'alas shalah, kelepak balak 6. Tapi setelah bulan suci Ramadan, belum lagi azan, hari Jumat jam 11 sudah terduduk. Terduduk. Pas ditanya, kenapa kau datang? Salah nengok jam. Sebelumnya jilbabnya itu tak peduli sama jilbab, asal mau pergi undangan, nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Tapi setelah dia Ramadan, jilbabnya panjang, bajunya panjang, ada perubahan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah Ramadan kemarin 5 yang berubah Pak Ustadz. Apa itu? Berat badan berubah, kolesterol berubah, diabetes berubah. Bukan itu. Yang berubah adalah menuju lebih baik dan lebih soleh, bukan somat. Apanya jamaah? Jadi gara-gara aja orang disuruh puasa. Bagaimana kita bisa memahami hakikat Ramadan yang ada dalam diri kita ini Pak Ustadz? Muncul rasa takut kepada Allah saat ingin melakukan perbuatan dosa, saat tidak ada satu manusia pun melihat, saat tidak ada satu pun. Seorang ulama tasawuf sayang muridnya 40 orang, tapi murid yang satu ini disayang, murid yang lain cemburu. Apalah tuan guru ini sayang cuman sama dia. Rupanya guru ini tahu muridnya ini kena penyakit dalam hati. Oh, besok diambilnya burung. Kasih burung semua satu-satu. Kalian murid-muridku yang 40 pergi kalian ke hutan, ke gunung, ke gua, ke laut. Cari di mana tempat kalian tak ada ditengok orang, potong burung ini. Dibawanya, tak lama semua membawa burung, leher sudah putus semua. Ini guru. Murid yang disayang datang membawa. Masih hidup. Kenapa tak kau potong?
aku pergi ke gunung, aku pergi ke laut, aku pergi ke danau, aku pergi ke gua, aku pergi ke pokok kayu. Aku tidak pernah merasa sendiri, aku selalu diperhatikan Allah. Itulah hakikat puasa. Muraqabatullah, musyahadah, mempersaksikan persaksian yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu melekat ke dalam hati kita nanti insyaallah. Makanya tiap bulan paling tidak ada puasa 3 hari, Ayyamul Bait 13, 14, 15. Kalau cuma 3 hari upil tuh Pak Ustadz, saya sanggup 8 hari, mantap. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Kalau cuma 8 hari kecil tuh Pak Ustadz, saya sanggup puasa Nabi Daud, mantap. 15 hari. Kalau 15 hari kecil tuh Pak Ustadz, saya sanggup puasa 30 hari. Tengok dulu. Kalau ada anak bini tak boleh. Kenapa? Karena kalau kau puasa 30 hari tak berselera, kau nengok bini kau tuh lagi. Tapi menengok bini orang berselera. Tapi kalau istrinya tak ada, sebatang kara, dia sanggup, boleh. Suami sudah meninggal, anak tak ada, maka perempuan boleh. Aisyah istri Nabi, setelah Nabi meninggal, dia puasa dahar setiap hari sampai meninggal. Saya ketemu bapak-bapak di Kudus. Pas makan di rumah dia, Ustaz Somad silakan makan. Bapak nggak makan. Aku saiki poso Pak Ustaz. Us pirang-pirang dino. Sudah 2 Pak Ustaz. 2 tahun, 20 tahun sudah puasa tiap hari. Badannya sehat walafiat, rezekinya berlimpah. Siapa yang mau coba? Cobalah nanti setelah bulan Syawal. Saya bekerja sering melakukan safar, waktunya musafir. Terkadang di mobil kantor, terkadang dengan angkutan umum. Saya mau tanya, ketika saya safar dan jarak dengan angkutan umum, jarak lebih 89 km dan angkutan umum, berangkat menjelang waktu sholat zuhur, apakah saya bisa mengqashar sholat saya sebelum berangkat? Tidak bisa mengqashar sholat di rumah. Lalu qasharnya di mana? Setelah keluar batas kota. Jadi kalau mau pergi ke Tanjung Pura, maka lewat dulu keluar batas kota Medan, masuk ke Binjai, ada masjid, barulah sholat. Itu kalau mobil pribadi. Kalau pakai pesawat, mana mungkin pesawat itu singgah Pak Ustadz? Gimana caranya? Maka sholatnya jamak saja, tak pakai qashar. Zuhurnya 4 rakaat, asarnya tetap 4 rakaat. Kenapa tak ada qashar? Kenapa tak jadi 2? Karena ilat sebabnya belum ada. Sebabnya apa? Dia belum musafir. Syarat musafir mesti setelah keluar batas kota. Jelas? Kalau tak jelas, ulang-ulang nanti ceramah saya. Bisa diulang Pak Ustadz? Bisa. Di mana diulang? Itu kan direkam. Channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dia iklan itu memang di ujung-ujung. Bagaimana cara kita menjaga agar akhlak dan moral kita tidak rusak di zaman ini Pak Ustadz? Lingkungan kita ada 3. Yang pertama, lingkungan tempat tinggal. Bersyukurlah masyarakat yang ada sekitar Masjid Istiqomah ini, karena lingkungannya baik-baik. Datang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, insya Allah terjaga akhlaknya. Amin. Yang kedua, lingkungan di tempat kerja. Bersyukurlah Bapak Ibu yang di tempat kerjanya orangnya baik-baik, mengingatkan, udah kau sholat, udah kau puasa. Jangan sampai di tempat kerja, gimana bro, dugem kita malam ini. Tahu dugem? Dugem itu artinya duduk sambil gemetar. Lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat kerja. Yang ketiga, lingkungan medsos. Perhatikan FB, Instagram, TikTok, Twitter, dan grup-grup WhatsApp. Kalau grup-grup itu hanya mengirim perbuatan maksiat dan dosa, mohon izin aku keluar dari grup, karena kalau aku mati kalian belum tentu mau ikut ke liang lahat. Itu kata Ustadz Abdul Somad. Grup SD, grup SMP, grup SMA, kirim-kiriman gambar. Mana gambar laki kau? Itu, yang kurus kering macam triplek itu. Apa ini? Ditanya sama suami, kenapa kau WA sama dia? Dia udah macam abangku. Aku kan tak punya abang. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena suami letoy tak bertenaga.
kepada seluruh jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua yang ada di perantauan, maka saya mengajak dari Masjid Istiqomah. Saya tidak membaca berita dan bukan mendapatkan kabar. Saya sudah melihat secara nyata bergelimpangan batu bata. Kirimkan donasi Anda ke Masjid Istiqomah, Bank Mandiri Syariah. Nomornya 71165431111. Sekali lagi 71165431111. Bukan milik pribadi, rekeningnya atas nama Panitia Pembangunan Masjid Istiqomah. Ingat, kematian segera datang. Malaikat maut sudah di simpang Sungai Sekambing. Tak habis-habis kertas nih, kita tengok. Asar jam 15.05. Asar jam pokoknya asar lah nanti. Pas bapak ibu sholat asar, jangan balik dulu sholat asar. Pas kalian sholat asar, itulah saya pulang. Ustaz Somad kok tak sholat? Saya sudah sholat jamak takdim. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 4 hari masih bisa. Besok saya pulang ke Pekanbaru. Tapi kita tak pernah berpisah. Kenapa? Karena kita senantiasa bersama dalam doa. So sweet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis serius ini? Macam paham aja kalian. Ada anak kecil ke masjid, inilah kebanggaan kita. Ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak-anak, itu anak. Oh, oma-oma, mohon maaf. Ada anak kecil. Inilah yang akan melanjutkan perjuangan masjid kita ini ke depan. Kalau ada anak-anak kecil ke masjid, itu insya Allah selamat masjid kita ke depan. Tapi kalau udah tak ada lagi anak-anak di masjid, apa yang harus saya lakukan ketika saya mengajak seorang gadis menikah? Lalu dia mengatakan, setelah selesai mondok lah bang, tapi saya minta akadkan dulu. Apa yang harus saya lakukan ketika dia menolaknya? Karena dia minta, karena dia tak, intinya perempuan ini tak siap. Begitu banyak perempuan lain, kenapa mesti sama dia juga? Sekarang di akhir zaman kata Nabi, perbandingan laki-laki sama perempuan itu 1:50. 49 lagi yang perlu kau pinang. Kenapa mesti sama dia juga? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kalian anak-anak muda, aku aja yang sudah tua, kurus, kering, hitam begini, cobalah tengok di komen-komen di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Tengoklah di YouTube itu apa komen mereka. Padahal saya ini udah tua, udah lewat 40. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Apalagi kalian yang muda-muda yang ganteng-ganteng ini, kenapa pula kalian takut? Jadi kalau ada perempuan tanya dia, Dek, aku tak mau pacaran-pacaran, aku takut dosa. Nanti aku ini silap. Aku ini bukan playboy cap tupai naik pokok kelapa, belobang semua pokok kelapa. Aku tahu kau punya harkat martabat. Aku ini niat baik. Sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa akan datang? Sudikah engkau menemani aku sampai ke pintu surga bersama Rasulullah? Kalau kata dia, I do. Do you marry me? I do. Tapi kalau kata dia, aku mau mondok dulu, mau ini. Wih, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kalau kau tak sanggup, nanti jadwal saya kemari ke Medan, kita pinang sama-sama, kita cari yang lain. Cuman kalau bisa jangan sama saya. Kalian kalau mau minang anak gadis, jangan kalian petentang-petenteng jalan sendiri. Ajak Pak dan Ramil, ajak Pak Kapolsek, ajak Pak Maghrib Parinduri. Jangan saya kalian ajak. Kalau saya kalian ajak, nanti saya yang diterimanya. Ada juga lagi. Badan Kemakmuran Masjid Istiqomah Jalan Amal Luhur nomor 92 Medan Helvetia
duit yang terkumpul 27 juta. Ini baru upil-upilnya aja ini. Ini baru ini baru receh-receh yang dibawa. Belum lagi yang transfer, belum lagi nanti yang sahur, belum lagi yang nanti malam. Insya Allah akan terkumpul selesai ini insya Allah. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Untuk segala niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah.